Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kelas 2 dan kelas 3 belajarnya digabung ya. Karena bu guru kelas 3 sedang sakit. Jadi kelas 3 belajar bersama ibu. Sebelum memulai pembelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya. Kelas 2, adakah yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Untuk kelas 3, adakah yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Hari ini kelas 2 akan belajar bahasa Indonesia dengan tema hidup rukun. Dan kelas 3 akan belajar PKM tentang norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan yang akan kita capai untuk kelas 3 yaitu siswa dapat mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh norma dan aturan di masyarakat yang tertulis dan tidak tertulis dengan benar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa dapat memahami ungkapan permintaan maaf dan tolong. Yang kedua, siswa dapat mengucapkan permintaan maaf dan tolong. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan ungkapan permintaan maaf dan tolong di dalam kelas bersama teman-teman. Anak kelas 2, perhatikan penjelasan bu guru ya. Anak-anak, pasti kita pernah melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Nah, saat kita melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan adalah apa? Ya, meminta maaf. Sekarang, yuk kita simak penjelasan berikut ini ya teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Tentang ungkapan permintaan maaf ya. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Jika berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Permintaan maaf juga harus diucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Berikutnya, ini adalah cara untuk menuliskan dan memeragakan ungkapan permintaan maaf. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Kemudian yang kedua, saat meminta maaf, gunakan kata maaf. Yang ketiga, saat meminta maaf, kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan seseorang berbicara atau menulis sesuatu yang diawali dengan permintaan tolong? Kata tolong memiliki makna bantu atau minta bantuan. Jadi, ungkapan permintaan tolong ini kita ucapkan ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Meminta tolong sebaiknya diungkapkan dengan kalimat yang sopan dan halus agar permintaan kita disetujui oleh orang yang dimaksud. Selain itu, setelah mengucapkan kalimat permintaan tolong, kita juga sebaiknya mengucapkan terima kasih. Hal ini penting kita lakukan sebagai bentuk penghargaan dari kita kepada orang yang telah menolong kita. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah mengetahui cara mengucapkan permintaan maaf dan mengungkapkan permintaan tolong dengan sopan. Mengungkapkan permintaan maaf dapat dilakukan ketika kita sudah melakukan kesalahan. Dan mengucapkan permintaan tolong diucapkan ketika kita butuh bantuan. Sekarang silahkan kerjakan latihan pada lembar kerja siswa yang telah ibu bagikan. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Untuk kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang norma yang berlaku di masyarakat. Sebelum kita mengetahui norma-norma yang ada di masyarakat, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian norma. Ada yang tahu? Pedoman, ya betul, pedoman. Adakah yang lain? Aturan, ya betul. Jadi, norma adalah aturan atau pedoman yang berlaku di masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan bu guru berikut ini ya. Pengertian norma, macam-macam norma, contoh, sumber, dan sanksi norma. Pengertian norma. Norma adalah aturan atau panduan sebagai panduan dan pengendalian tingkah laku di masyarakat. Selanjutnya adalah macam-macam norma. Yang pertama, ada norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran dari Tuhan. Contoh dari norma agama adalah melaksanakan sholat, mengaji, dan melaksanakan ibadah haji. Bersumber dari Allah, dan apabila tidak dikerjakan, sanksinya adalah dosa. Yang kedua, ada norma hukum. Norma hukum merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga tertentu. Contohnya, tidak boleh mencuri, dan tertib lalu lintas. Bersumber pada Undang-Undang Dasar, apabila melanggar, sanksinya adalah ditilang, bahkan dipenjara. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan seperangkat aturan yang memandu tingkah laku manusia agar sesuai dengan kaidah sopan santun dalam masyarakat. Contohnya adalah berpakaian sopan dan mengantri dengan tertib.
bersumber pada perilaku adat yang berlaku di masyarakat. Apabila melanggar, akan dikenakan sanksi sosial berupa dikucilkan. Yang keempat, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan sosial yang mengatur tentang cara manusia berperilaku secara umum yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Contohnya adalah menghormati orang tua dan menolong sesama. Bersumber pada hati nurani, apabila melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran. Hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Ya, yang pertama tentang pengertian norma. Yang kedua, macam-macam norma. Pengertian norma adalah aturan atau pedoman yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, macam-macam norma. Ada apa saja macam-macam norma? Yaitu norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan lain sebagainya. Sekarang, silahkan kerjakan latihan pada lembar kerja siswa yang telah Ibu bagikan. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat kalian pahami semuanya dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.